Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Para salikin jamaah, kolega, sahabat, Bapak, Ibu, para jomin, mengawali ngaji kita pada pagi hari ini, mari kita mohon izin pada guru-guru kita sekaligus kita bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa ashabihi, amma ba'd. Hari ini kita akan melanjutkan Bapak Ibu sekalian tentang satu hal yang paling dan itu mengganggu kita, yaitu tentang aqobatus sadid fi rizki, yaitu tanjakan yang berat yang merintangi kita itu dalam hal mencari rezeki, dan itu bisa mengganggu kita. Nah, dua tipologi. Yang pertama, orang yang sangat bergantung pada dunia, dan yang kedua adalah orang yang tidak bergantung dunia. Urusan rezeki sudah ada yang membagikan, dan orang seperti ini alladzi ulul absar. Orang seperti ini mata hatinya telah dibuka oleh Allah, dan beliau itu adalah fa'absaru thoriqus sama. Orang yang sangat dekat dengan Allah dan tidak takut dengan urusan rezeki, karena yakin itu sudah diatur oleh Allah, maka akan dibukakan dan bisa meneropong samawat. Ya, maka dengan demikian mereka falam ya'ba'u bi asbabil ard, dan mereka tidak menghiraukan yang ada di bumi, tidak perlu. Nah, karena itu sehingga dia bisa mengalahkan hawa nafsunya untuk menguasai, mengejar, dan akhirnya melupakan Allah karena urusan rezeki. Nah, urusan rezeki mari kita lanjutkan, dan ini ada beberapa cerita yang menunjukkan bahwa Allah sudah mengatur itu semua. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'u bima fi ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ma dzukira an Ibrahim ibnu Adham rahimahullah taala annahu lamma aradna ayyad khulal badiyata atahu syaitan fa khawwafa bi anna hadhihi badiyatan muhlikatun wala zatat ma'aka wala sababa. Ini diceritakan oleh Syekh Ibrahim Al-Adham. Ini wali sufi terkenal, ya. Beliau pengembara, dan tiada waktu kecuali dalam pengembaraan itu untuk ibadah. Nah, beliau salah satu akan mengarungi padang Sahara. Nah, dalam posisi seperti itu, setan lewat. Nah, maka apa yang dikatakan oleh setan itu, fa inna hadhi badan muhlikah. Padang pasir ini tempat yang sangat berbahaya, ya. Dan itu Anda tidak punya berbekal sama sekali. Wala zada ma'aka wala sababa. Anda mau mengarungi begitu banyak, begitu jauhnya, luasnya padang Sahara ini, kamu tidak berbekal, dan kamu tidak ada satupun yang menjadi pendampingnya. Ini namanya setan, itu selalu mengaruhi yuaswisu fisuturinas, dalam hal ini adham. Maka dengan demikian
Ya, ini kan urusan tawakal, urusan pasrah, urusan menyerahkan semuanya pada Allah. Maka dengan demikian fa'azama 'ala nafsi rahimahullah, lalu beliau bertekad dan beliau mengatakan saya bersama Allah ayat ta'a sabadiyah ala tajarrudi dzalik, bahwa saya akan menempuh padang pasir ini dan mengosongkan dari urusan manusia, urusan sebab dan urusan yang menyebabkan dia itu lupa pada Allah. Jadi kira-kira beliau itu tajarrudihi, dia sangat mengosongkan dirinya dan sangat menjadikan apa? Tidak memedulikan sebab. Karena itu rezeki ada dua, tajrid dan asbab. Ya, kalau tajrid semua rezeki diserahkan pada Allah dan dia mengakui, kita mengakui apapun kita yakin Allah yang akan memberikan. Kalau asbab orang akan berpikir, loh saya akan akan jauh pergi, pergi jauh, tidak punya bekal. Nah gimana? Nah itu berarti masih pada makom asbab. Kalau sudah tajrid tidak peduli karena Allah akan membersamai beliau-beliau itu. Wa an wa an wa alla yaqta'aha hatta yusalli tahta kulli muslimina min amwaliha alfa raq'atin. Setiap jalan tidak tahu kemana arahnya, yang penting dituju, ya. Setiap 1 mil mereka, artinya Syekh Ibrahim Al-Adham itu sholat 2 rakaat sampai pada saatnya beliau berarti menjalani di 1.000 rakaat. 1.000 rakaat bagi 2 berarti 500, berarti sudah jalannya 500 mil. Nah, pada saat itu beliau konsisten dengan apa yang telah ditekadkan olehnya dan beliau masih berada di padang pasir selama 12 tahun. Jadi perjalanan 500 mil dijalani 12 tahun, setiap mil sholat rakaat ditandai. Sholat. Nah, pada saat itu lewatlah hatta innar rasyid hajjaba min ba'di dzalik tilka sinin, ya, far'ahu hatta maila yusalli, sehingga lewatlah Khalifah Harun ar-Rasyid yang berangkat haji jalan kaki, naik kuda, naik onta, lalu dia melihat Syekh Ibrahim tadi dalam 1 mil tertentu dikala beliau sedang sholat. Faqila lahu ya hadza Ibrahim ibnu Adham yusalli, apakah engkau wahai yang sedang sholat itu Ibrahim Al-Adham? Kira-kira gitu. Fa'atahu faqala lahu kaifa tajidu ya Aba Ishaq. Lalu ya Syekh tadi terjadilah dialog, ya. Kemudian Harun ar-Rasyid mendatangi kepada Syekh Ibrahim Al-Adham tadi, beliau berkata, kaifa tajidu ya Aba Ishaq, bagaimana Anda sudah beratus-ratus mil kok ada di sini dan Anda sambil sholat? Fa'ansa Ibrahim yaqulu, maka dengan demikian Syekh Ibrahim bersenandung. Ditanya itu bersenandung. Senandungnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Nurakki'u dunyana bitamziki dinina falatinuna yabqa walama nurakki'u. Kita akan menambah dunia dengan merobek agama kita. Ya. Lalu tidak ada agama kita yang tersisa dan tidak ada hal yang bisa kita tambah. Jadi dengan demikian seluruh hidupnya untuk agama. Tidak pernah berpikir ketakutan terhadap apa yang akan menjadikan dirinya dihadang penyakit atau tidak. Semua diserahkan pada Allah. Fatuba li'abdin atarallahu rabbah wajada bidunyahu lima yatawaqqa'u. Maka beruntunglah bagi orang hamba yang telah mengutamakan Allah sebagai Tuhannya
wajada bin Yahud, dan dia berderma dengan dunianya itu lima yatawaqqa'u, terhadap apa yang ia harapkan. Dunia diserahkan, dunia tidak dipegang di tangan, semua diserahkan pada Allah. Dengan demikian itu cerita kalau orang sudah yakin terhadap apa yang akan dia yakini Allah memberi, maha memberi, maka saatnya Allah memberi. Termasuk ini sudah bertahun-tahun akhirnya mendapat rezeki juga dari Harun ar-Rasyid terhadap Syekh Ibrahim Al-Adham tadi. Nah, ada satu cerita lagi. Wa'an ba'dis sholihin rahimahullah, ada seorang ahli solihah, ahli solihin juga. Beliau sedang berada di padang sahara, lalu setan juga datang. Sesungguhnya engkau sendirian, dan sahara ini tempat yang berbahaya, tidak ada keramaian di sana dan tidak ada orang di sana. Ceritanya seperti itu, sama dialognya, tidak, saya akan tetap jalan, saya akan terus menuju pada satu titik, saya mengembara dan selalu beribadah. Lalu orang soleh itu terus berjalan sehingga beliau tidak akan mengambil apa, hatta layak khudha minnas, dan dia tidak peduli dengan apakah ditolong oleh manusia atau tidak di dalam perjalanannya itu. Jadi dulu itu para kiai, para ulama itu kerjaannya itu jalan-jalan terus menemui umat, tabligh, kemudian tarbiyah, kemudian taklim, itu saja pekerjaannya karena tiada lain untuk kita ibadah. Nah, dengan demikian, dan beliau tidak akan sesuatu pun makan kalau tidak diberi. Kalau enggak, ya enggak makan. Kemudian beliau pada saat tertentu menemui satu situasi. Ya, maka dengan demikian ya tetap dalam posisi berjalan, tidak menghiraukan situasi. Maka qala rahimullah, maka orang soleh itu semoga Allah memberikan rahmatnya, fasirtu masya Allah faidha bikobilah qad adzolat tarik wahum yasirun. Kemudian lewatlah sebuah kabilah, rombongan yang besar. Nah, ketika melihat seperti itu, maka beliau malah tidak mencari, memanggil-manggil, wahai kabilah saya lapar, tidak. Wahai kabilah saya sudah 3 hari 4 hari tidak makan, saya kedinginan. Kalau kita lagi susah, pekerjaannya minta tolong manusia kan, keliling, ada masalah ini, masalah itu, dicari orang. Ini sudah berhari-hari, berbulan-bulan tidak ketemu orang, apa yang beliau katakan, maka aku dan mereka justru romaitu bin nafsi ilal adi la'alahum la yubsurunani, malah dia tidur, bersembunyi, menyatu dengan pasir. Untuk apa? Untuk agar orang lain itu, orang kabilah itu tidak tahu, malah tidur agar tidak ketahui. Ya, fasarumu ala azza wa jalla hatta waqufu alayya fadu'atu anani an ainaya fadanau minni. Lalu Allah SWT menggerakkan mereka hingga mereka berhenti di dekatnya. Padahal tidak tahu. Itu jalan Allah, kabilah itu mendekati pada beliau. Maka dengan demikian, beliau memejamkan kedua matanya itu sambil tidur, pura-pura tidak ada daya. Nah, orang ini tergeletak pingsan, kata kabilah itu. Mereka kehausan. Ya, mereka alju' wal atas. Fahatu samnan wa asalan nas'alu fihi la'allahu yafik. Ambillah kata pemimpinnya itu. Ambil minyak, ambil madu, ambil air. Maka semoga dia akan membaik. Nah, itu. Karena Syekh min auliya isholihin ini akan mengatakan saya tidak akan makan kalau tidak disuapin. Nah, maka dengan demikian lalu mereka menghampiri dan memberikan madu minum
setetes, seteguk, kemudian menggerakkan, mengatupkan giginya dibuka, maka mulutnya ditetesin dengan air, dengan madu. Setelah itu kan tertidur. Setelah itu apa? Ya, hatta yahtahu fadhahikat fafatahtu fayya. Lalu Syekh ini ketika dibukakan, diberikan minuman itu tersenyum. Nah, dikira mati, tersenyum. Cerah itu. Kemudian mengatakan begini. Alamma ra'aka dzalika minni qalu majnunun anta. Anda ini sendiri. Anda ini berbulan-bulan tidak makan. Anda ini selalu di jalan. Ada kopilah kok malah tidur. Apa? Majnunun anta. Anta itu gila. Ini kata Qabilah tadi kepada kiai ulama yang sangat riyadhah mujahadah tadi. Maka jawabannya apa? Qultu la walhamdulillah. Tidak. Saya tidak gila dan saya selalu memuji pada Allah. Dan aku memberitahu kepada mereka. Akhirnya beliau mengatakan, artinya wali itu mengatakan wa akhbartuhum bi ba'di majaroli ma'as syaitan fata'ajjabu minan dzalik. Ya, aku akan memberitahu kepada Anda, artinya para qabilah itu, dengan segala apa yang terjadi padaku terhadap setan, lalu mereka terkesima terhadap apa yang saya jawab. Begitu kuatnya tawakalnya kepada Allah, tidak peduli, tapi Allah dengan caranya memberi rezeki yang ada pada dirinya dan tidak pernah akan ketakutan. Jadi dengan demikian ada lagi dari posisi dua cerita itu, Syekh Abdullah Al-Barok, gurunya dari Syekh Imam Ghazali, mengatakan begini. Qala nazaltu fi ba'di asfari fi ayamin ta'limin masjidan ba'idan anin nas. Aku pernah singgah ya di sebagian dari berbagai perjalananku ya. Di hari-hari aku sedang belajar saat menurut ilmu di sebuah masjid yang jauh dari manusia. Jadi Syekh gurunya ini Abdullah Al-Barok, gurunya Imam Ghazali, juga pernah menceritakan seperti itu. Beliau mengatakan begini. Saat orang dalam posisi di masjid sendiri dan masjidnya itu jauh, ya, kemudian setan datang. Bi anna hadza masjidun ba'idun anin nas. Masjid ini jauh dari manusia. Masjid ini sangat terpencil. Masjid ini tidak ada kebutuhan yang bisa memenuhimu. Kata, lausirta ila masjidan bainan nas, sebaiknya kau pergilah, pindahlah, beriktikaf kepada masjid yang banyak manusia, maka laro'aka ahlu wa qawmu bi kifayatik, maka kamu akan tercukupi terhadap kebutuhanmu. Nah, melihat seperti itu, fakultu la abita ilahauna. Aku tidak akan menginap kecuali di sini, di masjid ini saja. Saya ibadah di sini saja. Pendek kata, karena dia sudah berjanji kepada Allah bahwa aku tidak akan makan sesuatu pun yang enak kecuali aku diberi makan, dan tidak akan menyuapi mulutku kecuali disuapi. Maka dengan demikian, fasolaita atamah wa ahlaftu bab. Pada suatu waktu dia selagi sholat atamah atau sholat sepertiga malam dia mulai, dan aku menutup itu. Lalu tatkala berlalu permulaan malam, tiba-tiba aku dengar diketuk. Pada itu masjidnya terpencil. Kemudian dia tidak makan berhari-hari, hanya sholat, hanya zikir malam. Lalu tatkala bertambah diketuk-ketuk, dibukalah oleh seseorang yang wali di dalam masjid itu, dan datanglah seorang nenek. Bapak dakhalta wa wada'ta baina yaday tabaqan minal hobis. Lalu datanglah seorang nenek, dia meletakkan di hadapanku sepiring kue puding.
kue yang enak. Padahal ini masjidnya tidak pernah ada orang, tidak pernah ada stok makanan. Seperti sekarang itu kan masjid setiap Jumat makanan penuh kan. Nah, kadang-kala orang bertanya, ini sholat Jumat di tempat itu karena sholatnya atau cari makanannya sekarang ini. Kadang-kala kan gitu kan. Itu di sana itu makanannya enak, itu kotaannya enak. Nah, minumannya juga ada kok, teh botolnya, bukan air putih ada. Nah, saya khawatir aja nanti sholatnya bukan karena sholat Jumat, tapi sholatnya mencari makanan itu. Nah, nenek itu kemudian berkata begini. Wa qalat hadas sabu walidi suna'ulahu hadal khabithi wa jarobainana kalamun fa khalafun. Wahai pemuda, ini wahai ahlul masjid, ini pemuda saya yang mengikuti saya ini anakku, dan aku buatkan puding, dan dia mengatakan enggak mah, tidak bu, saya tidak akan makan puding ini selama saya tidak menjumpai seseorang asing yang sudah lama tidak makan. Ini kan Allah. Nah, anaknya tidak mau makan kecuali ditemani oleh orang asing yang sudah lama tidak makan. Padahal ibunya memberikan, membuatkan, ya, memasakkan makanan yang enak untuk anaknya yang pemuda itu. Tapi pemudanya mengatakan, enggak bu, saya akan makan bersama orang yang asing yang sudah lama tidak makan. Au qalat hadzal gharibu alladzi fil masjid fa kullu rahimaka, maka nenek itu berkata, wahai orang asing yang berada di dalam masjid, maka makanlah engkau bersama anakku ini. Ini luar biasa. Orang yang pasrah tawakal pasti akan diberikan sesuatu oleh Allah. Fa'akhadhat tad'u fi fami lukmatan wa fi fami, ya, walidiha luknatan. Ibunya ini akhirnya menyuapi anaknya yang pemuda itu satu suapan, dan satu suapan lagi kepada ahlul masjid yang iktikaf, yang betul-betul menyembah Allah, beribadah tadi. Begitu sampai hingga kami merasa cukup, hatta iktafaina, sehingga dua-duanya itu anaknya punya. Maka dengan demikian summa insarafa wa akhlaftul bab alia muta'ajiban mimma jaro, kemudian kedua orang itu pergi dan aku menutup pintu dan seraya terkagum terhadap apa yang telah terjadi. Allah ada. Innallaha ma'am wa huwa ma'akum aina ma'akum. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan terhadap orang yang ahli ibadah, dan akan selalu diberi rezeki min khairu yaktasib, dari rezeki yang tiada disangka-sangka. Maka kejadian ini semisalnya adalah di antara berbagai perjuangan seorang soleh dan perlawanan mereka terhadap setan. Inilah cara para kaum solihin munafqadatihim lisyaitan, lawan setan. Fa innal kafidal kafawaadu talatha, maka kasus cerita ini sejujurnya mempunyai 3 manfaat buat kita, dan itu kita akan bahas pada topik berikutnya, pada momen berikutnya. Dengan 3 kejadian tadi, Allah selalu memberi makan kepada orang yang ahlul ibadah. Jangan pernah takut bahwa Allah lah pemberi, Allah lah yang akan selalu memberikan sesuatu dimanapun kita berada, karena rezeki itu sudah maksumun, sudah pasti terbagi untuk umatnya. Demikian, terima kasih. Kalam, Assalamualaikum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.